Nabi Muhammad adalah utusan Allah dan orang-orang yang bersama dengannya bersikap keras terhadap orang-orang kafir yang bersikap memusuhi. Ya kan tuh kan. Tanda tanya. Sebentar. Ini memang mereka ini akan mengedit ayat Qur'annya, teman-teman. Diedit. Tidak akan terjadi hari kiamat sampai kalian kaum muslimin itu membunuhi orang-orang Wahyudi. Iya. Makanya kalian itu kalau ketemu orang Wahyudi dicembelih. Konteksnya itu tidak mungkin berbicara seperti yang Anda maksudkan. Berarti kiamat udah dekat kalau kayak gitu. Nggak akan terjadi hari kiamat kalau kalian belum memerangi Wahyudi. Gimana? Makanya menurut ajaran orang Islam, janganlah kamu kalau bertemu dengan orang Wahyudi dan Nasrani, kamu bersifat lembut. Nggak bisa kamu bersifat lembut. Harus kamu desak mereka. Persempit jalan mereka. Yo. Sudah tahu ya berita yang sedang atau topik yang sedang kita bahas hari ini? Ya. Apa? Kerusakan rumah. Kerusakan rumah maksudnya rumah apa? Ibadah. Iya, di mana? Padang. Iya, adalah ajaran Islam yang sejati. Setuju? Enggak setuju dia. Baik, saya mau tanya, bagaimanakah sifat atau watak atau tindakan atau perilaku orang Islam ketika berhubungan atau ketika menjumpai atau berinteraksi dengan orang-orang non-muslim atau kafir? Ya, sikapnya ya kalau nggak memusuhi ya biasa aja. Kalau orang kafirnya emang biasa, orang Kristennya. Orang Islam ini nggak percaya dengan Qur'annya, teman-teman. Baik. Apakah orang Islam sebentar? Apakah orang Islam harus bersifat lembut dan berkasih sayang kepada orang-orang non-muslim? Iya. Baik, bukakan surat Al-Fat ayat yang ke-29. Al-Fat ayat 29. Ya. 29. Silakan. Muhammad Rasulullah walladzina ma'ahu. Bahasa Indonesianya saja. Percuma juga dibaca, nggak ngerti penonton. Iya. Terjemahannya saja langsung, yuk. Nabi Muhammad adalah utusan Allah dan orang-orang yang bersama dengannya bersikap keras terhadap orang-orang kafir yang bersikap memusuhi. Ya kan tuh kan. Tanda tanya. Sebentar. Ini memang mereka ini akan mengedit ayat Qur'annya, teman-teman. Diedit. Sebentar. Saya bukakan Al-Qur'an saya di sini ya. Surat Al-Fat ayat 29. Waduh, teman-teman, ini ya mereka akan mengedit isi Al-Qur'annya. Saya balikan. Mana ada kata-kata yang memusuhi. Baik. Coba kita bandingkan ya Quran Anda dengan Quran saya. Surat Al-Fat ya. Mau balikan ini kamera dulu. Boleh. Balik juga boleh. Balik kamera Anda. Sama-sama kita lihat. Nih. Muhammad itu adalah utusan Allah. Dan orang-orang yang bersama dengan dia adalah keras terhadap orang-orang kafir, tetapi berkasih sayang sesama mereka. Jadi orang Islam itu berkasih sayangnya sesama Islam saja. Betul. Mana? Berkasih sayang sesama. Berkasih sayang sesama mereka, sesama umat Islam, betul? Iya emang. Tetapi kafir, kalau bertemu dengan orang kafir bagaimana sikapnya? Sikapnya ya kalau nggak memusuhi ya biasa aja Bang Edi. Coba sekarang saya tanya nih. Coba ya nih. Coba Anda baca ya. Coba agak jauhkan biar nggak separuh. Nah, Muhammad itu adalah utusan Allah, sama, betul? Ya. Dan orang-orang yang bersama dengan dia, bersama dengan siapa? Nabi Muhammad. Oke, adalah keras terhadap orang-orang kafir, betul?
Iya, tapi kan dalam Tetapi kurung. berkasih sayang sesama mereka, betul? Betul. Nah, dari mana Anda dalam tanda kurung itu yang bersikap memusuhi dapat dari mana? Ini dari Itu kan tanda kurung. Ya udah saya tanya, yang bahasa Arabnya mana itu? Yang dalam tanda kurung yang bersikap memusuhi, mana bahasa Arabnya? nggak ada, ini bahasa Arabnya juga nggak ada tanda kurungnya. Ya iya, berarti itu ayat tambahan karena orang Islam nggak percaya dengan isi Quran. Gimana? Makanya ayat Quran harus diedit, harus dihaluskan biar tidak berbahaya bagi keberlangsungan hubungan masyarakat. Makanya ada dalam tanda kurung yang bersikap memusuhi, padahal nggak ada di sini. Ini hanya keras terhadap orang kafir. Mau kafirnya memusuhi kayak mau nggak memusuhi, Anda harus keras kepada mereka. Makanya inilah wajah orang Islam ketika mereka berjumpa dengan orang kafir. Lihat itu wajah Islam sejati kayak gitu. Mana Anda ini? Lu gimana Anda ini? Di mana di situ dikatakan yang bersikap memusuhi? Dapat dari mana? Ya maksudnya diartikan kalau sikap orang kafirnya baik ya kita nggak harus memusuhi lah. Oh, berarti menurut Anda ayat ini salah. Berarti menurut Anda ayat ini salah. Ya bukan salah, kita kan harus pakai logika juga, Bang Edi. Baik, kalau Anda tidak percaya, saya akan bantu lagi. Ini ayat yang sudah familiar, teman-teman. Nih, ayat yang sudah sangat familiar dan teman-teman juga sudah pada tahu nih. Adakah di sini dikatakan yang memerangi atau yang menunjukkan permusuhan atau yang begini yang begitu? Nggak ada. Nih, perhatikan. Dikatakan apa? Dari Abu Hurairah, Rasulullah bersabda, janganlah kalian memulai salam kepada Yahudi dan Nasrani. Apabila kalian bertemu dengan salah satu dari mereka di jalan, maka desaklah ia ke jalan yang sempit. Ada nggak di sini dikatakan Yahudi Nasrani yang membenci Muslim? Ada nggak? Nggak ada. Nggak ada. Memang Muhammad itu, memang dia itu punya yang namanya dendam kesungat sama Yahudi dan Nasrani. Kalianlah yang jadi pelampiasannya. Orangnya sudah meninggal, tapi kalian yang masih mewarisi kebenciannya. Muhammad ada di lubuk sanubari kalian. Ya. Gimana? Coba saya balikin dulu kamera saya lagi. Coba kembali lagi yo, balik kamera dulu. Wong dewek. Wong dewek iki kepriwe? Wis dikandani bukti-bukti ini sing akurat, jujur lagi terpercaya. Yakin lah sumpah Bos, Nyong itu memberikan bukti yang akurat. Kurang kuat kepriwe son. Wis dikandani bukti ini sing akurat. Yakin bok, yakin sumpah. Gimana son? Di situ son sudah tertulis yang dikatakan apa? Orang-orang yang bersama-sama dengan Muhammad bersikap keras kepada orang kafir. Tambahannya ada hadisnya lagi. Bahkan ada hadis yang mengatakan tidak akan terjadi hari kiamat sampai kalian kaum muslimin itu membunuh orang-orang Wahyudi. Iya. Makanya kalian itu kalau ketemu orang Wahyudi dicembelih. Banyak perang loh di Indonesia kalau sikapnya kayak gitu. Iya, karena orang Islam di Indonesia tidak menjalankan ajaran agama Islam. Kalau dijalankan ya seperti tadi itu yang di Padang tadi. Gimana sih? Ini ada, semuanya ada nih. Kalau kayak gitu mah oknum Bang Edis biasanya oknum. Bukan oknum. Begini ya, nih. Saya akan tunjukkan lagi hadis-hadisnya ya. Saya bantu. Ada tersangka kan mesti kalau kayak gitu. Baik, ini saya tunjukkan ya. Memang berat ini mereka ini teman-teman. Ini saya tunjukkan dalil-dalilnya. Ini makanya saya bilang hadis-hadis seperti ini itu membuat Muslim itu menjadi seorang pembunuh. Perhatikan. Perhatikan ya. Saya akan tunjukkan lagi hadisnya. Nih, perhatikan nih. Inilah warisan-warisan kebencian Muhammad kepada Yahudi dan Nasrani dan diwariskan kepada para pengikutnya. Nih, ini hadis nih. Hadis nih. Sungguh aku akan mengeluarkan orang-orang Wahyudi dan Nasrani dari jazirah Arab sehingga aku tidak akan meninggalkannya di dalamnya kecuali Muslim. Ini satu, makanya di Arab mana boleh orang masuk ke sana. Orang Muslim. Nih, terus yang kedua.
Arab dulu jahiliyah yang banyak itu. Ini gimana sih? Ini dari Muhammad, kaum muslimin pernah. Iya, Kak. Ini Arab bagaimana? Aduh, saya tampilkan lagi. Memang susah mereka ini ya. Perhatikan. Saya akan tampilkan lagi. Saya akan tampilkan lagi. Sesungguhnya Dajjal akan mengepung kaum muslimin dari Baitul Maqdis. Lalu terjadi suatu gempa yang sangat dahsyat. Akhirnya Allah membinasakan beserta bala tentaranya sampai-sampai pangkal dinding dan seterusnya nih. Nih, Asyab akan berkata kepada Fir'aun, akan berkata, wahai mukmin atau wahai muslim, ini seorang Wahyudi atau seorang tapir, kemarilah, bunuhlah dia. Ini ajaran Islam. Nih, saya tampilkan lagi nih. Nih. Itu kan ntar hari akhir, Bang Edis. Maksudnya, justru kalau kalian tidak membunuh orang Yahudi dari sekarang, kiamat tidak akan pernah terjadi. Sekarang saya tanya, Wong Dewek, ini serius. Biar lama. Orang-orang Muslim yang sejati, mereka sangat merindukan nggak tentang hari kiamat, datangnya hari kiamat? Datangnya Muslim memerangi orang-orang yang sebentar saya tanya dulu, muslim yang sejati mereka akan menyambut hari kiamat itu dengan bahagia nggak? Ya belum tahu, Bang Edis. Gimana nih orang? Ini kata Muhammad apa? Tidak akan tiba hari kiamat hingga kaum muslimin memerangi orang-orang Wahyudi dan membunuh mereka sehingga seorang Wahyudi bersembunyi di balik batu dan pohon. Kemudian batu dan pohon berkata, wahai muslim, wahai hamba Allah, orang Yahudi di belakangku, kemarilah, bunuhlah dia, kecuali pohon korkot, karena ia adalah pohon Wahyudi. Nah, ini betapa Muhammad sangat benci kepada Wahyudi. Bagaimana ada ini nekat yang nyata. Umat Nabi Muhammad. Kalau Yahudi sekarang kan ada yang baik, ada yang orang dibilangin tidak akan terjadi hari kiamat, ini malah lihat konteksnya, itu tidak mungkin berbicara seperti yang Anda maksudkan. Berarti kiamat udah dekat kalau kayak gitu. Nggak akan terjadi hari kiamat kalau kalian belum memerangi Wahyudi. Gimana? Orang Muslim udah memerangi Wahyudi. Makanya orang Muslim giat memerangi Wahyudi supaya cepat terjadi hari yaumil akhir. Biar mereka cepat-cepat beranu dengan bidadari-bidadari. Nggak ada sulit. Oke, jadi intinya begini. Jadi yang saya maksudkan begini. Ternyata ini adalah sebuah fakta. Adem ayem kan? Nggak ada. Coba Wong Dewek. Cuma oknum ya, Bang Edis. Oknum kok terus-terusan. Wong Dewek, coba saya tanya. Bang Edis adem ayem kan? Anda mendengar, Anda mengetahui bahwasanya terus-menerus terjadi berita tentang orang-orang Muslim yang merusak. Kemarin barusan di Cidahu. Terus baru kemarin ini, ya bulan lalu kalau nggak salah ya. Bulan ini masih yang di Cidahu, ya bulan ini awal-awal bulan kemarin. Datang sekelompok orang Muslim, mecah-mecahin, rusak-rusakin. Terus baru kemarin Minggu, ya dikatakan apa? Sekelompok orang-orang di Padang merusak, mecah-mecahin kaca tuh. Ini gambarnya nih. Biar saya kasih tunjuk. Menurut Anda, apakah yang demikian ini akan terjadi lagi? Ya kalau nggak ada kesalahpahaman ya nggak terjadi. Salah paham. Emang orang Muslim itu teman-teman ya. Saya tanya sama Anda nih, penyebabnya apa kira-kira, Bang Dewek? Aku aja baru mau nanya Bang Edis, itu sebabnya apa sih, masalahnya apa gitu? Sebabnya karena ada di situ kegiatan-kegiatan yang berbau kekristenan. Mereka langsung panas seperti, makanya menurut ajaran orang Islam, janganlah kamu kalau bertemu dengan orang Wahyudi dan Nasrani, kamu bersifat lembut. Nggak bisa kamu bersifat lembut. Harus kamu desak mereka. Persempit jalan mereka.
Itu ajaran agama kamu. Tapi aku nggak begitu sih ya. Iya, karena kamu tidak mengikuti ajaran Muhammad, karena kamu tidak percaya dengan dia. Mengikuti Bang Edi. Kalau mengikuti, ayo gabung. Yang teman Kristen aja ada aku. Tapi ya biasa. Ya, orang Islam yang tidak mengganggu orang Kristen, tidak mengganggu Wahyudi dan Nasrani, tidak memepet mereka ke jalan yang sempit, adalah orang Islam yang tidak percaya dengan Muhammad. Mana Muhammad yang nyuruh kok? Desaklah mereka ke jalan yang sempit. Gimana sih? Gimana, Wang Dewek? Saya berharap. Berdewek. Ya iyalah kejar dewek lah. Orang saya menunjukkan dalil-dalil kok. Sekarang ini itu masalah oknum kayak Bang Edis lah intinya. Oknum kok setiap hari ada. Oknum kok terus-terusan. Kalau oknum itu terjadi mungkin setahun sekali. Oknum ini terus-terusan. Saya lompat dari Monas kalau yang kayak begini nggak terjadi lagi. Pegang omongan saya. Jikalau yang seperti ini tidak terjadi lagi, saya terjun dari Monas. Berapa bulan itu terjadinya? Oh pasti, dalam tahun-tahun ini pasti terjadi lagi. Nggak sebulan, 2 bulan gitu. Ya entah, pokoknya dalam tahun-tahun ini pasti terjadi lagi. Kayak karena itu ajaran kalian bagaimana? Ya. Mudah-mudahan nggak terjadi lagi lah. Ya, makanya saya bilang mudah-mudahan semua orang Islam kompak menelpon tukang loak supaya mengangkat Quran dan hadis dari rumahnya. Karena kalau tidak diangkat dari rumahnya, saya khawatir nanti dibaca kemudian jadi seperti ini. Nih. Tergantung orangnya lah. Tergantung orangnya. Iya. Ya, seperti itu Wong Dewek, oke? Oke, saya turunkan Wong Dewek. Ya. Inilah teman-teman ya, mereka tidak percaya dengan ajaran Quran mereka. Makanya saya kemarin sudah bilang teman-teman, ada salah satu video yang saya upload itu. Tolong hadis-hadis ya yang menginspirasi orang Islam melakukan kekerasan, ya melakukan aksi-aksi teror, melakukan aksi-aksi yang ya contoh seperti ini, itu dihapus saja, hadis-hadisnya dibuang. Ini loh, ini apakah dia ini menurut Anda tidak menjalankan ajaran Quran? Apakah menurut Anda dia tidak mengikuti ajaran hadis?